diterima, bukan. Ketika ana diterima menjadi mahasiswa misalkan ya. Ana bersumpah ingin melakukan sedekah. Sedekah. Tahu-tahu dak deh duit untuk sedekah itu. Maka harus diganti dengan puasa. Sumpah kita tadi, dan hukumnya wajib. Dan ketika kita sudah bersumpah, wajib untuk dilakukan. Makanya jangan asal-asal bersumpah, bahaya. 3, ya, ya. Jadi ini juga termasuk puasa yang wajib. Boleh berturut-turut, boleh di apa namanya, di jeda-jeda, kecuali kafaratul kubro, kafarah yang besar, mencampuri istri di siang hari bulan Ramadan. Nah ini berat ini, dendanya itu puasa 2 bulan berturut-turut, puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh jeda. Nah ini berat ya. Kemudian puasa nazar. Nazar ini sama, berjanji melakukan puasa karena Allah. Salah satu kawan kita kemarin, dia lulus S2, beasiswa 2 universitas. Dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ingin melakukan puasa Daud selama 3 bulan. Ya, puasa Daud selama 3 bulan itu. Ya. Apa hukum puasa Daud? Hukum sunnah. Maka ketika dia sudah bernazar, wajib hukumnya. Ya, ketika dia sudah bernazar, hukumnya menjadi wajib. Ya. Itu puasa-puasa yang wajib. Ada puasa-puasa yang sunnah. Yang sunnah berarti selain 3 puasa ini sunnah hukum. Ya. Selain puasa Ramadan, selain puasa kafarat, selain puasa nazar, hukumnya sunnah. Ya, kalau kita rinci, termasuk Senin, Kemis, nah itu puasa sunnah. Ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah rukun. Rukun puasa. Rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Kita harus berniat melakukan puasa itu, terutama puasa yang wajib. Kalau puasa sunnah ada niat tidak masalah. Ya. Untuk puasa yang wajib harus melakukan niat. Dan mulai niatnya itu sebelum waktu imsak. Sebelum waktu imsak. Ya. Pindah deh, pindah. Biseng terus kan. Niatnya itu dimulai sebelum waktu imsak. Kalau setelah imsak baru nak niat puasa, itu tidak boleh. Ya. Tidak diperbolehkan. Dan niat itu nilainya, menilai seseorang itu melakukan niat atau tidak ya hati orang itu. Ya. Sama kita duduk di sini nih, ada yang niat belajar, ada yang niatnya masak muka kita. Ya. Nah, itulah. Niatnya itu di hati masing-masing. Ada yang niat takut ke ustaz. Nah, itu ada juga yang macam itu. Ya.
Yang tahu niat kita di sini Allah Subhanahu wa taala, sama dengan puasa. Walaupun lisan kita nyebut, "Dak, aku belajar di sini." Siapa yang tahu niat dalam hati? Sama dengan kita puasa. Ya. Maka niat itu ada di dalam hati kita. Macam mana niat lupa? Macam mana lupa niat? Ketika hilal itu sudah terlihat, pasti niat tak sebagi. Pak Umin misalkan mendengarkan pengumuman dari pemerintah, besok pagi sudah masuk 1 Ramadan. Itulah dia belum terbesit niat untuk puasa sebagi. Sudah niat itu berarti. Nah, ini pembahasan kelak di situ. Pembahasan di sini kelak. Ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu diulang setiap malam. Ini Syafi'i mazhab. Setiap malam diulang. Harus berniat besok pagi aku nak puasa, besok pagi aku harus puasa. Itu Syafi'i. Ya. Karena termasuk rukun. Makanya sebagian pondok pesantren juga, termasuk pondok anak dulu ya, setelah selesai tarawih pasti nawaitu shauma ghadin, mengingatkan so pagi itu kita niat untuk puasa, disebut niat. Ini bagi yang bermazhab Syafi'i yang niatnya itu boleh untuk disebutkan. Ya. Tapi dalam mazhab Imam Malik, niat itu cukup sekali di awal bulan. Ada tak Pak Mukmin tuh niat bolong-bolong di pertengahan? Tidak ada kan? Ketika sudah melihat hilal 1 Ramadan, pasti langsung niat full 30 hari, benar tak? Kecuali Id. Benar kan? Tidak ada niat. Ada tak niat? Oh, misalkan kelak tanggal 15 aku libur, ada tak? Tidak ada kan? Nah, maka dalam mazhab Imam Malik, niat itu cukup sekali saja. Hilal Ramadan, halas, bismillah, insyaallah aku berniat melakukan puasa sebulan ke depan. Sudah. Jadi kalau besok pagi tidak ada sahur, ya, lupa aku niat. Ini lu nggak puasa ini berarti. Paham enggak? Jangan cak-cak aku lupa niat. Katolah niat di awal bulan Ramadan, memang nggak puasa niat di tengahnya. Itu loh. Ya Samin. Dan ini yang anak amalkan. Pendapat yang kedua, niat itu cukup di awal bulan. Kecuali memang kita ada proker di pertengahan bulan Ramadan tuh ada niat-niat tak puasa. Nah, itu dia. Ya. Tapi kalau kita itu sudah berniat full puasa, apanya? Ya iyalah. Iya. Ya. Di yang pertama niat, ya. Yang kedua menahan segala pembatal puasa mulai dari waktu imsak. Waktu imsak, nah sekarang pembahasannya mulai dari waktu imsak. Ini rukun yang kedua. Jadi kalau setelah waktu imsak kita makan, nah itu bahaya. Imsak itu apa artinya? Menahan ya, mulai menahan itu imsak namanya. Kalau di jadwal Ramadan kita itu biasanya ada imsak, ada subuh. Ya, imsak di situ itu dianjurkan untuk tidak makan lagi. Karena dalam mazhab Syafi'i ketat dia. Kalau misalkan kita makan, Allahu Akbar, lagi ada pemakan nih, batal menurut dia. Karena sudah masuk waktu fajar shodiq. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, ketat dalam masalah itu. Makanya dia dikasih waktu spasi imsak. Imsak subuh, biasanya 10 menit. Ya. Tapi jumhur ulama menyatakan waktu imsak itu mulai dari azan subuh. Ketika azan. Ya. Makanya kalau aku sendiri ketika siung di rumah itu lagi makan baru mulai makan. Ya. Baru mulai makan pas siung pertama itu, siung. Pas azan kedua, Allahu Akbar misalkan. Baru hikuk masjid nih, baru mulai minum terakhir. Ya. Tapi jangan azan itulah selesai baru kenyintak nasi. Ini beda boleh ini. Nah, ini mazhabnya baru ini. Ya. Ini di luar mazhab para ulama kalau ini.
Paham ya? Jadi awal waktu imsak itu fajar yang kedua. Ya. Dan ada kesepakatan ulama di sini. Qala Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ini mazhabnya Imam Malik. Ya. Wan naharul ladzi yajibu siyamuhu min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Wa hadza ijma'ul ulama'il muslimin. Ini termasuk ijma' ketika tulu' fajar. Tulu' fajar itu masuk waktu subuh. Ya, masuk waktu subuh. Itu loh. Bahkan ada fatwa Muhammadiyah terakhir ya. Jadwal waktu subuh itu nak ditambah lagi. Masuk ada paham enggak? Jangan ngikut yang jadwal sekarang, harus ditambah waktu. Kalau Syekh aku dulu waktu subuh itu harus ditambah 15 menit dari waktu normal. Karena waktu normal kita itu menurut beliau lo masuk waktu. Menurut beliau tapi karena di sini sudah ulama-ulama di negara kita ini sudah berijtihad, ya sudah. Ya. Makanya kalau aku dulu iktikaf dengan Syekh, itulah memang agak mirah langit itu baru menahan. Menagi hitam sedot terus. Ya, asal lu ada mirah langit itu ndak ada lah. Pokok age makan. Tapi kalau saya pakai di sini bahaya. Ya, mana pakai ini sendiri di kamar, enggak masalah. Jangan depan umum kalau dia ada patung 3 itu minum. Ini buat kacau ini HP guru kah? Kena aku boleh kena ya. Ya. Paham ya? Nah ini. Kenapa beda seperti itu? Karena berbeda menetapkan awal waktu subuhnya. Gitu loh. Ya. Beda menetapkan awal waktu subuhnya. Bahkan anak ketika itu ya. Anak ketika itu wudu dengan Syekh. Matahari itu terbit pas di depan pintu masjid kami itikaf. Pas. Jadi keluar hane materi. Gedung enggak deh. Karena gurun kan. Syekh berwudu. Laga-agak ketengok cahaya matahari, tapi mira-mira tuh loh deh. Syekh, halas ini udah selesai ini, kita harus berhenti makan ini. Katengok ada mira kata deh, dak deh. Lanjut kata deh, lanjut bayar ya. Tapi ada sebagian murid itu tidak mengikuti pendapat beliau. Inilah namanya ilmiah itu tadi. Dia punya hujah, gawe lah. Ya. Tapi kalau kita tidak yakin, jangan diikuti. Gitu loh. Ya, jangan diikuti. Nah, sekarang kita itu mengikuti kesepakatan orang-orang jadwal di Indonesia ini, hisab di Indonesia. Gitu loh. Makanya anak pun ngasih jarak berapa menit? 10 menit kan? Waktu subuh aku beri jeda 10 menit. Ngambil amanah. Kita itu memang betul-betul masuk waktu subuh. Ngambil amannya seperti itu. Gitu loh. Ketika sholatnya. Ya. Jadi memulai imsak itu ketika waktu subuh. Ya. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah berkata, "Kulu washrabu hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum, fa innahu la yu'adzin hatta yatla'ul fajr." Kalau kalian mendengar azan Bilal, tetap makan. Tapi kalau kalian sudah mendengarkan azan Ibnu Ummi Maktum, baru berhenti makan. Macam mana kalau lagi ada nasi di mulut, mendengarkan azan, dihabiskan langsung, jangan ngambil baru. Ya, dihabiskan yang di mulut itu, diselesaikan dengan minum, sudah langsung imsak. Ya, jangan ngambil yang baru. Gitu loh. Atau jangan terlalu ketat. Allahu Akbar, batal. Katanya lagi di sini. Nah, ini terlalu ketat ini. Ya, kita itu slow bah. Kalau mendengarkan azan, habiskan makanan yang di mulut, tutup dengan air minum, sudah. Jangan cikut yang baru. Dan juga jangan terlalu ketat ketika azan lagi minum, batal, ujung-ujung tak puasa. Ya. Tak puasa itu sepakat dia berdosa. Tapi kalau misalkan dia berpuasa masih ada, itu ada khilaf di antara para ulama. Paham tak? Ya. Maka kita itu harus melihat situasi di situ. Ya. Dan kita lihat banyak orang-orang sekarang itu ketat dalam masalah-masalah yang dah sangat penting.
dak tahu niat sholat duha, dak sholat duha, dak tahu kunut, dak sholat subuh. Ini kenapa ya? Jari kuku panjang, jari dikuteng. Paham enggak? Disebabkan salah fikih tadi. Gitu loh. Ya. Daripada ada dia berpuasa, lebih baik apa tadi? Menggunakan khilaf ulama tadi. Khilaf dipakai. Ya. Dak pepe minum be. Azan itu. Selesai azan sudah, tahan. Ya. Nah, ini sepakat para ulama. Gitu ya. Kemudian sampai kapan kita itu harus menahan imsak tadi? Sampai tenggelam matahari. Maka di sini ada pembahasan ya. Dan ini juga sepakat para ulama. Jadi kalau kita nengok matahari lah tenggelam, masjid lumazan berbuka. Paham enggak? Patokannya itu azan atau tenggelam matahari. Men kita pacak nengok matahari itu sudah tenggelam, berbuka. Tapi kalau kita tidak pacak nengok, berarti kita harus nengok azan. Jangan kelak ada di dalam rumah. Kayak ada kayak matahari ini di dalam rumah. La ilaha illallah. Ini masalah ini. Ya. Ana dulu ketika berbuka, kawan-kawan di bawah, aku naik ke lantai 5 nih. Lantai 5. Nengok matahari lah. Lah tenggelam belum. Masjid lumazan aku lah berbuka. Ya. Aku lah berbuka bahasa yang muazin ke minum dulu. Udah ada azan dulu. Benar kan? Ya. Jadi ketika itu anak naik ke lantai 5, orang di bawah, biarlah aku pakai putih. Aku sampai di bawah, azan, orang tuh baru berbuka. Aku kan nyegik makan. Kalau udah buka di atas tadi. Ya. Karena patokannya itu adalah matahari. Ketika matahari itu dak ge. Ya, dak ge. Merah-merah itu sudah keluar, berbuka. Jangan nunggu banyak-banyak. Makanya kemarin banyak orang nengok aku air minum ke laut, ke pinggir laut, ku nengok matahari, gak ada azan dak ge matahari ku tetap minum. Ya. Jadi patokannya itu adalah matahari tenggelam. Ya, kalau azan lomade ketika matahari sudah tenggelam, buka. Tapi jangan berbuka kalau tidak ada nengok matahari. Nah ini kaya elah. Hukum kaya elah ini yang bahaya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian bagaimana ketika orang itu sudah berpuasa? Ya. Bagaimana ketika dia itu berpuasa dan dia berbuka? Dia nyangko matahari itulah tenggelam yang tadi itu ketika tadi. Kayaklah. Makanya jangan pakai hukum kayaklah. Hakali tengok ukan. Paham ya? Ini biasa ya. Orang-orang yang seperti ini menggunakan hala denger. Karena masjid kita di sini ini banyak yang menggunakan sholawat. Wassalatu wassalamu alaih. Misal, dia dengar hayyalas sholat jauh. Lazan ini katanya. Serot minum. Dekat. Lain bunyi ini. Ini bukan azan ini. Paham enggak? Paham ya? Bagaimana hukum puasa dia? Rugilah dia. Ngerasa rugi tak? Pasti nuwe humpah ke masjid itu. Kurang ajar sih gitu. Ya. Itu salah satu resiko. Tapi kita itu makanya ketika kita itu bersikap, kita itu harus ada kaidah fikih di situ. Al-adah muhakkamah. Kalau lo amin. Bahaya diteruskan makan. Ya. Jadi kalau misalkan kita itu salah mendengarkan azan, kita nyangko azan, ternyata bukan azan. Ya. Maka di sini shaumuhul ladzi shaumahu sahih. Maka puasanya tetap sahih. Jangan dilanjut seruputnya. Amin. Kayak salah pempek ada di sini, jangan dilanjutkan, taruh boleh pempek.
Paham enggak? Jangan lah tanggung ge. Kawan ge itu tadi. Jangan dilanjutkan. Ya. Di sini khilaf di antara para ulama di sini. Yang satu nyebut batal. Ya. Syafi'i kalau aku tidak salah batal. Yang bermazhab Syafi'i batal. Ngapain batal? Dia berbuka sebelum waktunya, tidak ada uzur. Ya. Tetapi sebagian pendapat ulama seperti Syekh bin Baz, ya. Allahu alam, beliau mengambil pendapat dari mazhab Imam Ahmad. Dia itu uzur, hala setel istilahnya. Salah, dia itu tidak ada berniat berbuka karena hala dengar. Dikiaskan dengan orang yang salah makan. Benar kan? Orang yang tidak terkenang makan. Apa kata Rasulullah SAW? Fa innahu yut'imuhu rabbi. Sesungguhnya dia itu sedang diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lupanya. Mencacak lupa. Apa hukumnya? Batal lah. Ya. Jangan cacak lupa. Kita itu Allah yang tahu hati ini. Manusia boleh dia kel. Tapi Allah Subhanahu wa taala ada baca dia kel. Ya, inilah fungsi tauhid tadi. Maka syarat dalam beribadah itu apa? Islam syarat beribadah itu kan? Syarat wajib, syarat sah. Orang kafir tunggat-tungit salat tidak diterima salat dia. Ngapa? Tidak ada Islamnya, tidak ada imannya. Dalam puasa pun seperti itu. Orang yang lupa kata Rasulullah SAW, puasanya sah. Tapi jangan dilanjut. Labes sepireng misalkan. Kemarin tuh ada orang bercerita, aku lupa labes kopi gelas baru terkenang aku puasa. Cuman jadi, lanjut wah. Lah gelas habis. Jadi selama gelas itu kemana dia sampai lupa dia itu puasa. Lah gelas habis. Ya. Ada yang labes satu piring pemakan. Lah qadarullah. Tapi jangan cacak lupa. Mencacak lupa positif batal. Ya, positif batal. Apa tuh? Pak Mukmin ini kalau sahur nunggu masjid yang paling lama ya azan. Tapi kalau berbuka nyari masjid yang paling dulu azan. Ya memang macam itu harusnya. Tapi masjid itu sahih dah, jangan kelak sebelum waktu dia lengentam. Paham enggak? Kita teliti juga masjid itu. Gitu loh Pak. Kita teliti juga masjid itu. Cepat masjid ini. Kita tengok ketika dia itu azan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Rasulullah SAW. Jangan kelak dia azan materi kayak ada dikit. Bahaya itu. Ya, kita cek. Jadi jangan taklid abute. Jangan heneng wae. Gitu loh. Amin. Nah, ini dia. Ya. Memang seperti itu. Ya. Tapi kita tengok, kita teliti. Ya. Terus pembahasan di sini seharusnya tidak ada dibahas di kita ya. Bagaimana kalau ada negara itu yang panjang waktu siangnya itu lebih lama daripada waktu malam. Ada di beberapa tempat ya. Waktu siangnya itu lebih lama daripada waktu malamnya. Ya. Para ulama sini menyebutkan bahwa ketika panjang waktunya itu tidak normal, tidak seperti negara-negara yang normal macam kita ini, panjang malam dan siangnya itu sama panjangnya. Ya, ketika panjangnya itu tidak normal, maka dia boleh mengikuti negara-negara terdekat, atau dia boleh mengikuti Saudi misalkan dalam melakukan puasanya dengan negara-negara terdekat dia. Ya. Kalau kita dulu anak sendiri ketika itu puasa
jam 5 imsak, berbuka setengah 8. Berarti telat berapa jam? Sejam setengah kan? Kalau kita di sini jam 5 imsak, jam 6 lah berbuka. Ya. Kalau kami jam 6 itu baru antri nasi. Itulah no teler. Ya. Iya. Karena tidak terbiasa. Bahkan anak pernah puasa itu tidur pakai anduk basah. Tidur siang, saking hangat. Nah, itu kalau kita itu masuk ke negara-negara yang memang tidak ada standar negara kita. Ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa, insya Allah tidak masalah. Maka kalau misalkan kita tidak mampu untuk melakukan puasa di tempat-tempat seperti itu, maka disesuaikan dengan negara yang normal. Ya, tapi jangan hanya beda sejam 2 jam lah nak. Lu. Ini berarti nuwe gile manja. Paham enggak? Macam aku misalkan dari Indonesia jam 6 biasa berbuka, ini dikurangi jadi setengah 8. Kan agak mampu sebenarnya. Ya, jangan nuwe gile manja. Kecuali berbukanya sampai jam 1. Jam 1 malam. Gitu loh. Ya, jam 1 itu baru tenggelam matahari. Kelak jam 4 muncul pelik. Nah, ini. Ya. Ini kan susah. Maka kalau yang seperti ini dia boleh mengikuti negara-negara terdekatnya. Ya. Dalam mengambil waktu berbuka. Jadi itu tadi rukun-rukun puasa. Sekarang syarat untuk melakukan puasa. Syarat-syarat orang untuk melakukan puasa. Yang pertama adalah muslim dia. Dia termasuk orang Islam. Ya. Dan orang kafir ketika dia masuk ke dalam Islam, maka ketika itu dia wajib untuk berpuasa. Ya. Dan ketika dia masih dalam kekufurannya, ada dia wajib dia untuk melakukan puasa. Dan kafir ini ada 2 macamnya. Ada kafir asli, ada kafir sababi. Orang itu murtad dikarenakan perbuatannya. Nah, ini hati-hati. Ya. Ketika dia berpuasa, tahu-tahu dia murtad. Misalkan ketika itu juga batal puasanya. Dan ketika dia bertobat harus diqadha. Ah, ini dia. Ya, harus diqadha. Tapi yang kafirnya asli dari lahir dia itu kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak wajib berpuasa. Ketika dia Islam tidak wajib untuk mengqadha. Paham ya? Nah, ini. Dan sekarang ini betapa banyak orang itu melakukan kekufuran tapi tidak tahu benda itu kafir. Ya. Melakukan lafaz-lafaz kekufuran. Gitu loh. Salah satu contoh lafaz-lafaz kekufuran itu apa? Semua agama sama. Ini lafaz bahaya ini. Ya. Semua agama itu sama, misalkan. Lafaz ini bahaya. Lafaz ini bisa memurtadkan orang. Ya. Kalaulah tidak ada uzur bil jahal, murtad dia. Ngapain Islam? Inna dina indallahil Islam dalam Al-Quran. Sesungguhnya agama yang diterima Allah Subhanahu wa taala itu Islam saja. Agama yang lain harus toleransi, iya. Babnya apa? Bab muamalah. Bab akidah. Tidak ada toleransi dalam bab akidah. Jelas ya? Tidak ada toleransi dalam bab akidah. Kita ingin mengambil hikmah-hikmah, ambil hikmah-hikmah dari Al-Quran. Jangan kelak ngambil hikmah-hikmah dari kitab suci mereka. Paham ya? Kalau kita ngambil hikmah dari kitab suci mereka, berarti ini toleransi dalam bab akidah, tidak ada baca. Ya. Ini. Jadi berapa banyak, apalagi media sosial macam ini sekarang. Banyak sekali orang-orang itu lisannya itu sangat
ringan sekali. Ya, melecehkan Islam, nauzubillahi min zalik, ya. Jadi syarat yang pertama itu adalah Islam, ya. Kemudian yang kedua, baligh. Baligh. Kapan laki-laki baligh? Umur berapa? Hah? Jauh, umur 14. Umur berapa, Jan? Laki-laki. Itu. Laki-laki dan perempuan. Ya, kalau tidak biasa untuk dididik seperti itu, tidak biasa puasa kalau ujung-ujung. Baru puasa kali, hai letih, minum. Minum bukan depan umum, hanya di WC hanya di minum. Ya, apa kayak break gini ya? Aku dah percaya kan break gini ya. Ya, cara ngakel tuh banyak. Ya, apa kayak di pondok pesantren lo, hamunya di dalam lemari, mui HP, bui buku tebel-tebel, tengah di bulongnya, taruh HP di situ, bandit dah nih. Ya, nah itulah banyak cara ngakel sekarang itu. Apalagi kita tidak ada mendidik anak kita dari sekarang, dia dididik nih ya, dididik HP dia, ya. Maka sebelum masuk masa baligh, didik anak itu, dan itu peranan orang tua, ya, peranan orang tua. Habis waktu. Lagi banyak pembahasan di sini. Bagaimana kalau misalkan dia itu masa balik dakwah poso sampai umur 60? Macam mana ya? Harus dikodok dah kira-kira. Yang berpuluh tahun itu. Ya, itu nanti insya Allah kita bahas. Ya. Lagi 2 kali lagi ya. Senin depan dengan Selasa. Habis itu insya Allah nanti sudah masuk bulan Ramadan. Hari Jumat nak tahsin apa lanjut ini? Lanjut ya. Hari Jumat besok pagi aku ke luar, Kamis di Hanai, hamil apa puasa oke? Ya. Kamis di Tikung, insyaallah hari Jumat kita lanjutkan bab tentang puasa. Karena 2 kali lagi. Ya. Sabtu malam Ahad kita tanya jawab. Kayak tanya jawab itu yang muat nancap ilmu itu dengan tanya jawab biasanya, ya. Jadi seperti itu, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.